개폐하납시오. Series ini dimulai dengan seorang pria kaya dan berpengaruh di Korea. Dia bernama pimpinan Kim Gang-hoon. Meskipun ia di penjara, namun ia tetap bebas melakukan aktivitas apapun. Kim Gang-hoon ini telah menjalani hukuman 2 tahun 8 bulan. Ia ditahan dengan tuduhan atas penyerangan dan kecurangan penawaran konstruksi untuk perusahaannya. Pagi itu ia mendapatkan panggilan dari anaknya yaitu Kim Sang-hyun. Ia sangat senang karena mendapatkan hadiah dari sang ayah yaitu motor sport. Tentu saja pimpinan Kim ikut merasa senang atas apa yang ia berikan pada sang anak. Sementara di tempat yang berbeda, seorang pemuda yang bernama Hoyong pergi ke kolumbarium untuk mengenang atas wafatnya sang ibu tercinta yang bernama Jo Eun-hee. Setelahnya, Hoyong menaiki mobilnya sembari menahan rasa sakit yang mendalam. Itu karena Hoyong belum bisa merelakan kepergian sang ibu tercinta. Hoyong melajukan mobil ini dengan kecepatan tinggi dan terlihat anak pimpinan Kim Gang-hoon yang bernama Kim Sang-hyun juga melajukan motornya dengan sangat cepat. Lalu setelahnya, Sang-hyun tergeletak dengan lemas di pinggir jalan. Hoyong menghampirinya dan mengambil ponsel Kim Sang-hyun. Ia mencoba memanggil polisi, namun asmanya kambuh kembali. Hoyong berjalan untuk mengambil inhalernya yang ada di dalam dashboard mobil. Seorang polisi menanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi, namun karena Hoyong sedang kambuh asmanya, ia pun tidak menjawab. Setelah ia menutup telepon itu, Hoyong memanggil ayahnya. Sang ayah adalah seorang hakim yang bernama Song Pan-ho. Panggilan Hoyong tidak terdengar karena pada hari itu Hakim Song sedang memimpin persidangan. Ketika Hakim Song pulang, ia melihat Hoyong yang sedang menangis. Tentu saja Hakim Song yang melihat anaknya terlihat kacau menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Hoyong menggunakan inhalernya dan menjelaskan apa yang terjadi beberapa jam yang lalu pada sang ayah. Dan Hakim Song yang mendengarnya pun terkejut. Hakim Song berpikir untuk masalah anaknya ini, dan pada akhirnya Hakim Song memutuskan untuk menyerahkan Hoyong kepada polisi untuk mempertanggungjawabkan atas tragedi kecelakaan itu. Lalu ketika di kantor polisi, Hakim Song mencoba menemui detektif Bae untuk melaporkan apa yang anaknya lakukan. Namun situasi di kantor polisi sedang kacau. Di sana ketua tim memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan televisi. Dan ketika televisi itu menyala, Hakim Song melihat sebuah berita tabrak lari yang merenggut nyawa pengendara motor. Yang mana pengendara motor itu adalah Sang-hyun, anak dari pimpinan Kim Gang-hoon, seorang chaebol dari perusahaan Wowon Group. Tentu saja Hakim Song yang tahu pimpinan Kim adalah orang yang kejam, langsung memutuskan untuk kembali. Sementara itu di kamar mayat, Ma Ji-yong yang melihat anaknya sudah pucat, tak bernyawa, sangat merasa sedih. Kim Gang-hoon pun merasakan perasaan yang sama. Seluruh sel di penjara membicarakan pimpinan Kim yang anaknya baru saja meninggal. Di selnya, pimpinan Kim dihampiri oleh kepala sipir. Dan ia mengatakan bahwa kepala sipir ini akan mempersiapkan untuk pembebasan sementara Kim Gang-hoon. Namun karena kuatnya pengaruh seorang Kim Gang-hoon, ia membuat kepala sipir ini tidak bisa berkutik karena pimpinan Kim menjawab bahwa dirinya harus bebas hari ini dari penjara. Kembali pada Hakim Song, ia meminta kepada sang anak untuk menuliskan detail setelah kecelakaan itu terjadi. Setelahnya Hakim Song pergi untuk melihat keadaan mobil yang digunakan oleh Hoyong sebelumnya. Setelah itu Hakim Song menghampiri Hoyong untuk menyadarkannya bahwa penyesalannya saat ini tidak akan berguna sama sekali. Dan Hakim Song menyalakan televisi agar Hoyong menonton berita. Betapa terkejutnya Hoyong setelah ia mengetahui bahwa orang yang tertabrak sebelumnya adalah anak kedua dari pimpinan Kim Gang-hoon. Hoyong sangat tahu dengan keluarga chaebol ini karena ibunya meninggal memiliki sangkut paut dengan anak pertama pimpinan Kim yang bernama Kim Sang-hyuk. Sementara di penjara, semua reporter berkumpul untuk memotret pimpinan Wowon Group yaitu Kim Gang-hoon yang tiba-tiba bebas dari penjara. Hari itu juga setelah anaknya meninggal.
Hakim Song pergi untuk membuang semua bukti tabrak lari tersebut. Ia membuang baju Hoyong dan Hakim Song pergi ke bengkel untuk membeli beberapa suku cadang untuk memperbaiki mobilnya. Sementara di tempat yang berbeda, pimpinan Kim yang sudah bebas pergi ke kamar mayat untuk melihat mayat Sang Hyun anaknya. Ia sangat sedih melihat anaknya yang sudah tidak bernyawa. Detektif B menjelaskan dengan detail tentang sebelum mayat Sang Hyun ditemukan. Dan detektif B mengatakan bahwa sebelum itu ada seorang pemuda yang menelpon 911. Namun si penelpon tidak mengatakan apapun. Lalu setelah menjelaskan semuanya pada pimpinan Kim, ia pun pergi dengan tunduk. Ya, karena detektif B adalah salah satu orang yang tunduk juga pada Kim Gang-hoon. Beberapa waktu kemudian, di saat semua keluarga Kim sedang ada di rumah duka, mereka bertiga dihampiri oleh Kim Sang-hyuk yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Meskipun Sang Hyun adalah adik tirinya, namun Sang-hyuk tetap menyayanginya. Tetapi Ma Ji-yong yang sedang berduka menuduh bahwa Sang-hyuk lah yang telah membunuh Kim Sang-hyun. Tentu saja Kim Sang-hyuk marah dan menghampiri ibu tirinya tersebut. Namun untung saja di sana ada Kim Eun yang menghalanginya agar tidak terjadi pertengkaran. Di tempat yang berbeda, Hakim Song mengadakan pertemuan dengan anggota dewan yang bernama Jung. Hakim Song meminta bantuan pada Dewan Jung, yaitu agar Dewan Jung menyingkirkan mobil peninggalan istrinya yang sering digunakan oleh Hoyong. Hakim Song beralasan bahwa mobil itu membawa banyak kenangan yang membuat anaknya selalu bersedih. Ketika Sang Hyuk keluar dari tempat pemakaman, ia dihampiri banyak sekali wartawan untuk membahas kematian Sang Hyun adiknya. Di sini, Kim Sang Hyuk sangat merasa muak karena para wartawan menyangkut pautkan kematian adiknya dengan konflik yang sedang menimpa Won Group. Lalu Sang Hyuk pun menjawab dengan tegas. Esok harinya, Song Pan-ho dan anaknya pergi ke kolumbarium. Di sini ia berdoa untuk sang istri tercinta. Lalu setelah itu, ia keluar dan melihat ada CCTV yang terpasang di sekitar kolumbarium. Song Pan-ho meminta rekaman CCTV yang ada di sana pada para petugas. Namun, orang-orang ini berkata bahwa rekaman CCTV pada tanggal yang diminta oleh Hakim Song tidak ada. Ya, karena pada hari itu kebetulan beberapa CCTV yang ada di wilayah ini sedang diperbaiki. Tentu saja Hakim Song yang mendengarnya pun merasa lega. Di tempat yang berbeda, Kim Sang Hyuk mendatangi sebuah tempat kumuh yang mana tempat ini adalah kawasan geng bodu yang terkenal sama kejamnya. Ia datang menghampiri Jo Myon, pimpinan geng bodu, dan mengancam akan menghabisi Jo Myon dan seluruh anggotanya jika berbuat macam-macam dengan keluarganya. Namun di sini Jo Myon tidak merasa takut sedikit pun, ya karena dirinya dan seluruh anak buahnya tidak memiliki kaitan apapun dengan kematian Sang Hyun baru-baru ini. Setelahnya, Sang Hyuk meminta agar Jo Myon membuktikan ucapannya itu. Sang Hyuk meminta agar membawakan bajingan yang telah membunuh Sang Hyun ke hadapannya. Dan pimpinan Kim Gang-hoon yang masih ada di rumah duka terus-menerus memutar rekaman telepon yang detektif berikan padanya. Ia sangat penasaran siapa yang telah membiarkan anaknya meninggal. Lalu pada esok harinya, Kim Song meminta agar Hoyong menceritakan sebelum dan sesudah mengalami kecelakaan itu. Hoyong menjelaskan semuanya pada sang ayah dengan detail dari awal mula tabrakan itu terjadi, dan seperti pergi untuk membuang ponsel Sang Hyun dan pergi ke tempat bengkel mobil untuk menambal ban mobilnya. Dan pada akhirnya Hakim Song pergi ke bengkel yang telah Hoyong kunjungi. Di sini ia masuk dan berpura-pura ingin melihat rekaman CCTV untuk melihat pacarnya yang berselingkuh. Pada awalnya orang ini tidak mengizinkan Hakim Song untuk melihat isi rekaman CCTV tersebut. Namun Hakim Song tidak kehabisan akal. Ia langsung mengambil dompetnya dan menyogok penjaga bengkel ini. Di tempat yang berbeda, Lee Sang-taek telah berhasil menjalankan perintah dari Jo Myon untuk mencuri mobil Hakim Song. Ya, karena Jo Myon memiliki koneksi dengan anggota Dewan Jung. Itu artinya Dewan Jung meminta agar Jo Myon mencuri mobil Hakim Song. Kembali pada Hakim Song, di sini ia berhasil menemukan rekaman CCTV pada tanggal 8 April di mana Hoyong mengunjungi bengkel ini setelah menabrak Kim Sang Hyun. Penjaga bengkel yang menyadari bahwa waktu Hakim Song untuk melihat CCTV telah habis.
ia pun menghampirinya. Namun, untung saja Kim Song telah berhasil menghapusnya sebelum penjaga bengkel ini datang. Sepulangnya dari bengkel, ia mendatangi seorang detektif yang bernama Jang Chae-rim. Hakim Song menjelaskan bahwa mobil mendiang istrinya yang sering dipakai Hoyong telah hilang. Dan Hakim Song meminta agar detektif Jang Chae-rim membawa mobil itu kembali. Namun jangan sampai orang lain tahu. Dan Hakim Song meminta agar detektif langsung menghubunginya jika mendapatkan mobil itu kembali. 차를 도난당했어. 나한테만 얘기해줘. Scene berpindah ketika Lee Sang-taek ditilang oleh polisi. Lee Sang-taek memberikan KTP pada polisi ini. Pada awalnya Lee Sang-taek akan dibiarkan pergi begitu saja oleh polisi ini, ya karena Lee Sang-taek beralasan anaknya sedang sakit. Namun tiba-tiba polisi ini mendapatkan laporan bahwa mobil yang dikendarai oleh Lee Sang-taek adalah mobil curian. Tentu saja Lee Sang-taek yang mendengarnya pun melarikan diri. Malam harinya, Kim Song yang mendapatkan kabar dari detektif Jang bahwa mobilnya telah ditemukan langsung bergegas ke kantor polisi. Namun, ketika mobil itu akan dibawa, bannya kempes. Tentu saja Kim Song meminta truk derek untuk membawakan mobil ini ke rumahnya. Namun, ketika mobil itu terangkat, salah seorang polisi menemukan penyebab dari ban mobil ini kempes, yaitu sebuah pecahan dari bodi sepeda motor yang berwarna merah. Tentu saja akibat ini pun Hakim Song ditanyai lebih detail tentang mobil yang dicuri ini. Detektif Jang meminta maaf dan mengatakan pertanyaan ini hanya sebuah formalitas saja. Dan detektif Jang mengatakan kasus ini akan berlangsung panjang, ya karena sebelumnya Lee Sang-taek telah menyerang petugas kepolisian. Lalu untuk memastikan semua ini jelas, detektif Jang meminta agar dirinya bisa bertemu dengan Hoyong yang terakhir menggunakan mobil tersebut. 생각보다 많이 커졌어요. 지금 했으면 합니다. Ketika di rumah, Song Pan-ho meminta agar Hoyong menjawab pertanyaan dari detektif Jang dengan tenang, dan Hakim Song meminta agar Hoyong berbohong. Lalu di saat Hoyong sedang ditanyai oleh detektif Jang, ia menjawab sesuai dari arahan sang ayah. Tentu saja detektif Jang yang mendengarnya tidak merasa ada kejanggalan. Sementara itu di tempat kremasi, Ma Ji-yong dan yang lainnya merasa sedih atas meninggalnya Kim Sang-hyun. Dan ketika selesai, mereka satu persatu mengucapkan perpisahan pada Kim Sang-hyun ini. Mereka semua pulang dari kolumbarium. Di sana sudah banyak sekali wartawan yang berkumpul. Ketika di rumah, pimpinan Kim meminta agar Kim Sang-hyuk kembali ke Amerika. Pimpinan Kim meminta Sang-hyuk pergi ya karena Sang-hyuk ini sering sekali membuat kekacauan di Korea dan dampaknya perusahaan Won Group menjadi semakin tercoreng. 유념 찾아서 복수하겠습니다. Setelah itu, Ma Ji-yong menghampiri Kim Gang-hon. Di sini Ma Ji-yong meminta agar Kim sebagai ayah membalaskan atas kematian anak mereka. Esok harinya, Kim Gang-hon pergi ke kantor polisi untuk melihat mobil yang telah menabrak anaknya. Pimpinan Kim bisa mendapatkan informasi ini dari detektif korup yaitu detektif B. Ketika pimpinan Kim sampai, ia melihat mobil itu dan menanyakan detailnya. Tentu saja detektif B menjelaskan bahwa mobil ini dicuri oleh seorang pria bernama Lee Sang-taek dan mobil ini milik seorang hakim yang bernama Song Pan-ho. Detektif B menjelaskan Lee Sang-taek adalah pria berumur 40 tahun dan tinggal di tempat kumuh yaitu Jang Byom-dong. Dan Lee Sang-taek juga adalah anggota dari geng Bodu yang dipimpin oleh Jo Mi-yeon. Setelah pimpinan Kim pergi, detektif B langsung menelpon Kim Sang-hyuk untuk memberikan informasi yang ia berhasil kumpulkan. 나가셨다. 알았어요. Sementara itu, Ma Ji-yong yang sama mendapatkan informasi tentang Lee Sang-taek sangat merasa marah. Ya karena orang menyedihkan seperti Lee Sang-taek tidak pantas untuk membunuh anaknya. 이 값이 다르잖아. 어떻게 그럴 수가 있어? 비교가 안 되잖아. Scene berpindah ketika pimpinan Kim Gang-hon bertemu dengan Jo Mi-yeon. Di sini Kim mencecar habis-habisan Jo Mi-yeon tentang Lee Sang-taek. Namun, di sini Jo Mi-yeon mengatakan bahwa Lee Sang-taek sudah tidak bekerja untuknya. Ketika di perjalanan, di sini Jung, anak buah Jo Mi-yeon, mengatakan fakta bahwa beberapa hari setelah kematian Sang-hyun, ia mendapatkan pekerjaan dari Dewan Jung untuk mencuri mobil Hakim Song.
Tentu saja Jomyon yang mendengarnya langsung merasa kesal. Ya, karena sebelumnya Jomyon sudah mengatakan kepada pimpinan Kim bahwa ia tidak mempekerjakan Lee Sang-taek. Namun, mau bagaimana lagi, Jung telah mempekerjakan Sang-taek untuk mencuri mobil Hakim Song. Scene berpindah ketika Hakim Song bertemu dengan Dewan Jung. Di sini Dewan Jung meminta agar Song Pan-ho jujur tentang apa yang terjadi. Ya, karena Hakim Song meminta Dewan Jung menyingkirkan mobil itu. Dan Hakim Song pun akhirnya mengaku dan mengatakan bahwa sebenarnya mobil itu telah merenggut nyawa Sang Hyun, anak dari pimpinan Kim Gang Hon. Di sini Hakim Song berbohong pada Dewan Jung bahwa orang yang telah menabrak Sang Hyun adalah dirinya. Lalu Dewan Jung mengatakan agar Song Pan-ho tidak panik, ya karena dirinya akan menyelesaikan ini. Sementara itu di kolumbarium, Kim Eun sangat merasa sedih atas wafatnya sang kakak tercinta. Ia keluar dari kolumbarium itu dan menangis terseduh-seduh. Hingga pada akhirnya ada seorang pria yang menyodorkan sebuah sapu tangan untuk menghapus air mata Kim Eun. Dan pria ini adalah Hoyong. Tanpa Eun sadari bahwa pria yang ada di hadapannya ini adalah Hoyong yang telah menabrak kakaknya, yaitu Kim Sang Hyun. Malam harinya, Hakim Song menuju ke Jangbyeomdong, rumah Lee Sang-taek. Song Pan-ho bisa mengetahui alamat rumah ini karena dulunya ia pernah menangani kasus keluarga Lee Sang-taek. Hakim Song menatap ibu Lee Sang-taek dari dalam mobil. Namun ketika ibu Lee Sang-taek dan cucunya masuk, seketika ledakan terjadi setelah menyalakan saklar listrik. Tentu saja Song Pan-ho yang ada di lokasi panik melihatnya. Semua orang berkumpul melihat api begitu besar melahap rumah ini. Ibu Sang-taek tergeletak dan anak Lee Sang-taek dinyatakan tewas di dalam rumah tersebut. Sementara di tempat yang berbeda, anggota eksekutif perusahaan Won telah berkumpul untuk membahas kematian anak pimpinan mereka. Namun tiba-tiba Kim Gang Hon masuk dan mengatakan, 회사 업무에 집중해 주길 바래요. Kembali ke Jangbyeomdong, anak sulung Lee Sang-taek yaitu Lee Chong-gang melihat banyak orang berkumpul di sana. Dan betapa sedihnya Chong-gang ketika ia mengetahui bahwa adik dan neneknya telah meninggal dunia. Scene berpindah ketika pimpinan Kim Gang Hon mendatangi kembali tempat di mana anaknya meninggal. Lalu ia dihampiri oleh tangan kanannya yang bernama Park Chang-hyuk. Bertepatan dengan itu, supir pribadi Kim Gang Hon memberikan sebuah kabar padanya bahwa keluarga Lee Sang-taek tewas karena ledakan. Tentu saja Kim Gang Hon meminta agar Park Chang-hyuk memeriksanya. Hakim Song Pan-ho dan Dewan Jung membuat pertemuan. Mereka berdua begitu panik tentang apa yang terjadi kepada keluarga Lee Sang-taek. Ternyata pelaku atas ledakan yang terjadi di Jangbyeomdong adalah Jang Hyun-soo, anak buah Ma Ji-yong. Namun, aksinya itu berhasil diketahui oleh Kim Sang-hyuk. Di sini Kim Sang-hyuk meminta dikenalkan dengan anjing yang paling patuh di geng Bodu. Namun, jika Jang Hyun-soo tidak mau, Sang-hyuk mengancam akan mengadukan ini pada pimpinan Kim. Lalu setelahnya, Dewan Jung pergi ke markas geng Bodu. Di sini ia menjelaskan bahwa kematian keluarga Lee Sang-taek pasti ulah dari pimpinan Kim. Dan di sini Dewan Jung meminta agar mereka semua tetap tutup mulut. Jomyon menyanggupinya, namun asalkan Dewan Jung memberikan bayaran yang pantas. Tentu saja Dewan Jung menanggapi permintaan Jomyon dengan santai, dan Dewan Jung mengatakan juga agar mereka semua tidak khawatir, ya karena tidak lama lagi Hakim Song Pan-ho akan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu artinya Dewan Jung akan mendapat banyak uang. Scene berpindah di saat pimpinan Kim Gang Hon sedang menyiksa Kim Sang-hyuk. Ya karena pimpinan Kim menyangka dalang dibalik kematian keluarga Lee Sang-taek adalah Sang-hyuk. Dan di sini pimpinan Kim mengatakan pada Sang-hyuk agar tidak ikut campur. Karena hanya pimpinan Kim saja yang akan mengurus pelaku yang telah membuat Kim Sang-hyun meninggal. Sementara itu Lee Sang-taek yang sedang makan baru saja melihat sebuah berita yang mengabarkan ada ledakan di Jangbyeomdong. Dan ia langsung terkejut karena ledakan itu berasal dari rumahnya. Apalagi akibat ledakan tersebut ibu dan anak bungsunya meninggal dunia. Tentu saja Lee Sang-taek sangat tidak menyangka dengan fakta kematian tersebut. Dan ternyata hingga pada saat ini Hoyong dan Kim Eun menjalani hubungan yang dekat. Itu terbukti ketika mereka saling menanyakan keadaan masing-masing.
Malam ini seorang pria dari geng bodu sedang mengedarkan barang terlarang. Namun setelah ia selesai transaksi, ia dikagetkan dengan kemunculan Kim Sang Hyuk. Tentu saja Jo Bin tahu bahwa pria di hadapannya ini adalah anak tertua pimpinan Kim Gang Hon, dan ia menanyakan apa yang Kim Sang Hyuk inginkan. Sang Hyuk langsung melemparkan uang dan meminta agar memata-matai keberadaan Lee Sang Taek. Sang Hyuk juga meminta sebuah senjata pada Jo Bin. 혹시 아나 해서 Esok harinya, pimpinan Kim mendatangi bengkel yang tak jauh dari tempat kecelakaan Kim Sang Hyun. Di sini pimpinan Kim meminta agar diperlihatkan rekaman CCTV pada tanggal kematian Kim Sang Hyun anaknya. Lalu setelah mencari banyaknya rekaman, ia tidak menemukan rekaman pada tanggal kematian Kim Sang Hyun. Namun, Kim melihat ada orang yang mencurigakan yang tak lain adalah Hakim Song Pan Ho. Di sini pimpinan Kim menanyakan siapa orang itu. Namun, karena penjaga bengkel ini tidak tahu nama aslinya, ia hanya mengatakan bahwa pria bertopi itu orang yang mencari pacarnya yang sedang berselingkuh. 주신받아야지. 아무도 모르게. Malam harinya, Lee Sang Taek menelpon anaknya yang sekarang ada di markas geng bodu. Mereka berdua sepakat akan bertemu besok malam di sebuah pelabuhan. Tentu saja Jo Bin yang ikut mendengarnya langsung mengabari Kim Sang Hyuk tentang Lee Sang Taek yang akan bertemu dengan anaknya di pelabuhan. 상했으면 연락드리겠습니다. Esok harinya, ketika baru saja bangun tidur, Hakim Song didatangi oleh Lee Sang Taek. Dan tanpa basa-basi lagi, Lee Sang Taek langsung memeras Hakim Song Pan Ho. Ya, karena Lee Sang Taek tahu bahwa dirinya dijebak agar mencuri mobil itu dan dijadikan sebagai pelaku atas kematian Kim Sang Hyun, anak pimpinan dari Kim Gang Hon. Lee Sang Taek tidak akan membocorkan ini, namun dengan satu syarat, yaitu Hakim Song harus memberikan uang yang banyak agar Lee Sang Taek dan anaknya bisa pergi ke Kamboja. Setelahnya, Hakim Song mendatangi Dewan Jung untuk meminta bantuan. Song Pan Ho meminta agar Dewan Jung mengirimkan uang ini ke rekening Lee Sang Taek. Sementara di sisi lain, karena pimpinan Kim mencurigai Hakim Song, akhirnya ia mendatangi kembali bengkel ini lagi. Dan pimpinan Kim memperlihatkan foto Hakim Song Pan Ho. Tentu saja penjaga bengkel itu langsung mengiyakan bahwa orang ini yang datang waktu itu. Dan sepertinya orang inilah yang menghapus rekaman CCTV pada hari kematian anak pimpinan Kim. Esok harinya, Jo Myun ditelepon oleh Lee Sang Taek agar membantunya untuk pergi ke Kamboja. Tentu saja Jo Myun menyanggupinya asalkan Lee Sang Taek bisa membayarnya. Malam harinya, setelah dari bengkel, pimpinan Kim mendatangi bengkel yang lainnya. Dan di sini Park Chang Hyuk menanyai apakah pada tanggal 8 April Song Pan Ho datang ke tempat ini. Dan pria ini langsung mengatakan yang sebenarnya, ya bahwa Kim Song Pan Ho telah datang ke tempat ini pada tanggal 8 April. Di tempat yang berbeda, Lee Sang Taek dan orang-orang dari geng bodu mengadakan pertemuan. Ya, karena Lee Sang Taek dan Chonggang akan pergi ke Kamboja. Namun di sini Jung memiliki niat yang lain. Mereka berniat untuk merampas uang yang Lee Sang Taek bawa dan akan menyerahkan Lee Sang Taek pada pimpinan Kim Gang Hon. Tentu saja di sini Lee Sang Taek langsung meminta anaknya untuk pergi kabur dan dirinya akan melawan orang-orang dari geng bodu ini. Perkelahian pun tidak bisa terelakkan antara Lee Sang Taek dan geng bodu. Di sini Lee Sang Taek meminta agar mereka semua tidak menyakiti Lee Chonggang. Namun tiba-tiba mereka semua dihabisi tanpa tersisa oleh Kim Sang Hyuk yang datang tiba-tiba dengan senjatanya. Namun tanpa ia sadari, ternyata Lee Chonggang masih ada di tempat ini dan Lee Chonggang merekam itu semua. Di kediaman Hakim Song Pan Ho, ia dibuat gelisah dengan teror telepon akhir-akhir ini. Dan pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengangkat telepon itu. Lalu ketika telepon itu diangkat, Hakim Song langsung terkejut karena pria yang menelpon itu mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang pertama melihat Ho Yong setelah mengalami kecelakaan itu. Dan orang tersebut meminta uang untuk tutup mulut. Namun, jika Hakim Song tidak memberinya uang, maka dirinya akan mengadukan ini pada pimpinan Kim Gang Hon.
Kita flashback beberapa hari ke belakang, ternyata pria itu adalah Taerab yang bekerja di bengkel sebelumnya. Pada awalnya, ia sudah merasa ada kejanggalan ketika Hoyong yang berantakan datang ke bengkel ini. Lalu Taerab mengikuti perginya Hoyong. Bahkan Taerab juga melihat ketika Hoyong membuang sebuah ponsel ke sungai. Lalu ketika Taerab makan, ia akhirnya tahu ternyata ada insiden tabrak lari yang menewaskan putra kedua pimpinan Kim Gang-won. Dan ia sadar bahwa ia bisa meraih keuntungan dari Hoyong, apalagi Taerab tahu bahwa Hoyong anak seorang hakim. Kim Gang-won sangat tidak percaya apa yang telah diperbuat oleh Hakim Song Pan-ho. Soalnya Hakim Song memiliki citra publik yang baik. Kim Gang-won menyusun sebuah rencana untuk menghabisi Hakim Song Pan-ho demi membalaskan kematian Kim Sang-yeon anaknya. Para polisi berkumpul di pelabuhan Daejeon. Mereka mendapat laporan bahwa ada beberapa mayat yang tergeletak. Tim forensik merasa aneh kenapa anggota geng Bodu bisa berada di pelabuhan ini. Bahkan para polisi juga bingung dengan Lee Sang-taek yang sama ada di sini. Padahal Lee Sang-taek ini sedang dicari-cari karena ia dicurigai sebagai pelaku tabrak lari anak pimpinan Kim. Dan berita kematian Lee Sang-taek dan anggota geng Bodu telah sampai pada pimpinan Kim Gang-won. Ia memutuskan untuk pergi menemui Jo Myon. Sesampainya di markas geng Bodu, di sini pimpinan Kim mencecar satu persatu pertanyaan pada Jo Myon, yang mana pada akhirnya Jo Myon mengatakan jujur bahwa waktu itu Lee Sang-taek bekerja untuknya untuk mencuri mobil Song Pan-ho. Tentu saja pimpinan Kim Gang-won merasa marah telah dibohongi. Karena waktu itu Jo Myon mengatakan bahwa Lee Sang-taek tidak bekerja untuknya. Lalu ketika Kim Gang-won akan berlalu pergi, tiba-tiba anggota geng Bodu membawa Jo Bin ke hadapannya. Di sini ia dipaksa oleh Jo Myon untuk mengaku siapa yang telah membunuh Lee Sang-taek. Kim Gang-won yang mendengarnya pun tambah kesal. Lagi dan lagi Kim Sang-hyuk berbuat seenaknya. Ya, karena sebenarnya pelaku dari tabrak lari tersebut adalah Song Pan-ho. Sepulangnya dari tempat Jo Myon, pimpinan Kim mengajar Kim Sang-hyuk untuk memberikan pelajaran padanya agar tidak berbuat seenaknya. Bahkan saking marahnya, pimpinan Kim meminta agar Sang-hyuk pergi saja untuk beberapa bulan ke Amerika untuk meredamkan suasana di Korea. Esok harinya, Kim Gang-won mendatangi rumah Song Pan-ho. Namun sayang sekali rumah Song Pan-ho kosong, ya karena Song Pan-ho sedang ada di kantornya. Di tempat yang berbeda, ketika Sang-hyuk akan pergi ke Amerika, ia menyerahkan pasportnya pada petugas bandara. Namun ketika dicek, Sang-hyuk dilarang untuk bepergian karena sedang menjadi DPO. Tentu saja Sang-hyuk yang tahu bahwa rencana pelariannya ke Amerika akan gagal, ia langsung bergegas lari. Pimpinan Kim yang diberitahu bahwa Sang-hyuk hampir saja tertangkap di bandara langsung bergegas pergi. Pada malam harinya, karena tidak tenang, Hakim Song bergegas pergi ke bengkel. Di sini Hakim Song bertanya apakah ada orang lain yang bekerja di bengkel ini, dan penjaga bengkel mengatakan bahwa orang yang mungkin dicari adalah Jang Taerab, seorang imigran gelap. Namun sayang sekali sekarang Jang Taerab sudah berhenti bekerja. Tentu saja setelah itu Hakim Song Pan-ho bergegas pergi, namun tanpa Song Pan-ho sadari, si penjaga bengkel langsung menelpon Chang Hyuk untuk melaporkan ini. Di tempat yang berbeda, Kim Gang-won masuk untuk menanyai Jang Hyun-soo yang menjadi pengawal pribadi Ma Ji-young. Kim Gang-won menanyakan apakah orang yang telah menyuruhnya meledakkan rumah Lee Sang-taek adalah istrinya. Tentu saja Jang Hyun-soo berkelit dan mengatakan bahwa itu inisiatifnya sendiri. Namun karena Jang Hyun-soo takut akan dibunuh, ia pun mengiyakan pertanyaan Kim Gang-won tersebut, bahwa orang yang telah menyuruhnya untuk meledakkan rumah Lee Sang-taek adalah istri pimpinan Kim Gang-won. Namun sebelum ia menyelesaikan jawabannya, 사모님께서 그렇게 sementara itu di tempat yang berbeda, Kim Sang-hyuk menghubungi detektif B untuk membantunya. Kim Sang-hyuk meminta agar menyiapkan kapal laut untuk melarikan diri. Dan detektif B pada awalnya merasa berat untuk membantu Kim Sang-hyuk, ya karena Sang-hyuk sekarang menjadi DPO di Korea. Tapi Sang-hyuk langsung menyogok detektif B, dan pada akhirnya detektif B pun setuju. Ketika detektif B akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba ia dijemput paksa oleh beberapa orang, dan ternyata orang itu adalah detektif Jang Chae-rim dan bawahannya. Di sini detektif Jang sudah tahu bahwa Sang-hyuk pasti akan meminta bantuan pada detektif korup seperti B,
dan detektif Jang Chae-ri meminta agar detektif B membantunya untuk menangkap Kim Sang-hyuk. Jika ingin semua kebobrokannya tertutup rapat, detektif Jang Chae-ri mengatakan jika B membantunya menangkap Sang-hyuk, maka ia akan melupakan semua kesalahan detektif B selama ini. Ketika Kim Sang-hyuk akan melarikan diri dari Korea, ia harus merasa kesal karena para polisi sekarang berdatangan untuk menangkapnya. Esok harinya, Kim Song Pan-ho yang akan pergi ke tempat Tae-rap dihubungi oleh Jang Chae-ri. Di sini detektif Jang mengatakan bahwa sekarang dirinya sudah berhasil menangkap Kim Sang-hyuk dan membawanya ke tempat investigasi khusus. Setelah Tae-rap sampai, tak lama berselang Hakim Song Pan-ho yang mengikutinya sedari tadi turun dari mobilnya. Ia mengendap masuk ke dalam pabrik kosong tempat Tae-rap tinggal ini. Namun kehadirannya disadari oleh Tae-rap. Di sini Song Pan-ho langsung memohon kepada Tae-rap agar tidak membocorkan bahwa anaknya pelaku tabrak lari itu. Tentu saja Tae-rap yang mendengarnya pun menyanggupinya, asalkan Song Pan-ho memberikan uang sebanyak 1 miliar won untuknya agar bisa pulang ke kampung halamannya. Namun sayang sekali Song Pan-ho yang saat itu tidak punya uang sebanyak yang diminta Tae-rap langsung meminta keringanan. Dan tentu saja Jang Tae-rap pun menjadi kesal. Ketika Song Pan-ho akan dihabisi oleh Tae-rap, tiba-tiba datanglah Chang Hyuk untuk membantunya. Ternyata Chang Hyuk datang bersama pimpinan Kim Gang-hon. Secara terang-terangan pimpinan Kim mengatakan bahwa ia tahu pelaku sebenarnya yang telah membuat anaknya meninggal. Tentu saja Hakim Song langsung meminta ampun agar tidak dihabisi. Hakim Song memohon pada pimpinan Kim. Dan Hakim Song mengatakan bahwa ia bisa memberikan putusan tidak bersalah untuk Kim Sang-hyuk. Ya karena beberapa menit yang lalu ia mendapatkan panggilan dari detektif Jang Chae-ri bahwa Kim Sang-hyuk telah ditangkap. Dan pada akhirnya pimpinan Kim dengan terpaksa tidak membunuh Hakim Song. Namun di sini pimpinan Kim meminta bukti bahwa Hakim Song akan menepati janjinya dengan cara Hakim Song harus menembak Jang Tae-rap. Song Pan-ho seorang hakim tidak berani untuk melepaskan timah panas itu. Namun karena Jang Tae-rap banyak sekali bicara dan hampir saja menyebut nama Hoyong, dan pada akhirnya kita flashback beberapa tahun yang lalu sebelum Kim Sang-hyuk dikirim ke Amerika. Ia selalu saja membuat kekacauan di Korea. Ia melakukan semua ini dengan dalih melindungi nama baik keluarganya. Ya meskipun Sang-hyuk brutal, tetapi jikalau ada sangkut paut masalah dengan keluarganya, Sang-hyuk selalu maju paling depan. 이 새끼들이 아버지 욕을 하잖아요. Esok harinya Song Pan-ho bertemu dengan detektif Jang Chae-ri. Di sini Hakim Song minta untuk melihat dengan matanya sendiri Kim Sang-hyuk di tempat investigasi khusus. Tentu saja Jang Chae-ri membawa Hakim Song ke tempat rahasia tersebut. Hakim Song melakukan ini karena ia ingin tahu apa saja yang telah berhasil dikumpulkan oleh Jang Chae-ri untuk menghukum Kim Sang-hyuk. Siang harinya Hakim Song langsung melaporkan ini pada pimpinan Kim Gang-hon. Ia mengatakan bahwa sekarang detektif Jang telah mendapat 3 bukti yang kuat. Pertama video, kedua senjata, dan ketiga saksi kuat dari anak Lee Sang-taek, yaitu Lee Chong-gang. Hakim Song juga mengatakan bahwa kasus Kim Sang-hyuk akan ditangani oleh Jaksa Kang So-yong dari kantor Kejaksaan Distrik Pusat. Dan Jaksa So-yong adalah orang yang telah menjebloskan pimpinan Kim dulu ke penjara. Sementara esok harinya Sang-hyuk sudah dipindahkan. Hari ini kantor polisi kedatangan orang bayaran dari pimpinan Kim. Pria ini mengatakan bahwa bukan Sang-hyuk yang ada di malam itu yang telah membunuh orang-orang dari geng Bodu. Pimpinan Kim Gang-hon dan Chang-hyuk bergerak cepat untuk menghilangkan barang bukti. Ia pergi ke markas geng Bodu untuk mencari Jobin penjual senjata. Ketika mereka berdua masuk, di sini pimpinan Kim Gang-hon tidak berbasa-basi. Ia langsung menanyakan di mana lokasi orang yang bernama Jobin. Lalu setelah itu pimpinan Kim mengatakan bahwa geng Bodu akan segera dihabisi. 더 이상 만날 수 없는 사람이 되거나. Esok harinya para polisi bergerak cepat untuk menangkap Jobin, si penjual senjata dari geng Bodu. Namun ketika ia sampai di rumah Jobin, para polisi ini kaget karena Jobin sudah tidak bernyawa. Jang Chae-ri yang mendapatkan kabar ini langsung bisa menebak bahwa kematian Jobin pasti disebabkan oleh pimpinan Kim untuk menghilangkan barang bukti agar Sang-hyuk terbebas.
Malam harinya, Jang Chae-rim bertemu dengan Hakim Song Pan-ho. Di sini Jang Chae-rim mengutarakan kesedihannya karena sering gagal untuk menangani kasus yang berkaitan dengan pimpinan Kim Gang-hon. Alasannya karena dulu Jang Chae-rim adalah orang yang mengatasi kematian istri Song Pan-ho. Ia menyelidiki Kim Sang-hyuk, anak pimpinan Kim Gang-hon, namun upayanya gagal. Setelah menghabiskan banyak minuman, Jang Chae-rim langsung berpamitan kepada Hakim Song Pan-ho. Di sini Hakim Song melihat gelagat aneh dari supir taksi itu. Tentu saja Hakim Song langsung berpesan pada Jang Chae-rim agar mengabarinya jika nanti Jang Chae-rim sampai ke rumahnya. Esok harinya Hakim Song menelpon detektif Jang karena khawatir, namun panggilan itu malah dialihkan ke kotak suara. Tentu saja Song Pan-ho langsung bergegas ke kantor polisi untuk melihat keadaan Jang Chae-rim. Namun rekan polisinya juga di kantor tidak mengetahui Jang Chae-rim pergi kemana. Lalu mereka bergegas pergi ke tempat Jang Chae-rim, dan di sini juga tidak ada. Dengan kata lain, Jang Chae-rim telah diculik. Malam harinya, Hakim Song memberanikan diri untuk menghentikan mobil pimpinan Kim Gang-hon. Di sini ia marah kenapa pimpinan Kim menculik detektif Jang Chae-rim. Namun pimpinan Kim menanggapinya dengan santai. 내가 하지 말아야 할 짓은 없어. Lalu akibatnya Hakim Song disiksa oleh Park Chang-hyuk. Ya, karena Song Pan-ho telah berani berbuat lancang pada pimpinan Kim Gang-hon. 판사님 죽이고 감옥에 가도 되고 혹은 Sementara di tempat yang berbeda, orang-orang dari Won Group diperintahkan oleh pimpinan Kim untuk menghabisi geng bodoh hingga akarnya. Kita flashback ke masa lalu ketika Jo Eun-hee meninggal dunia. Hoyong terlihat sangat begitu terpukul atas kematian sang ibu tercinta. Sementara itu, Jang Chae-rim meminta maaf pada Song Pan-ho karena investigasi ini harus dihentikan karena kurangnya bukti untuk menghukum Kim Sang-hyuk. Hoyong begitu sakit dengan kenyataan ini, ibunya memilih untuk mengakhiri hidupnya karena depresi sudah dilecehkan oleh Kim Sang-hyuk ketika ibunya menjadi relawan. Song Pan-ho menenangkan anaknya agar bisa menerima kenyataan. Bahkan Hakim Song membebaskan segala aktivitas Hoyong agar Hoyong bahagia dan lupa dengan masalah ini. Kembali ke masa sekarang, Hoyong sudah lumayan dekat dengan Kim Eun, anak pimpinan Kim Gang-hon. Ketika Kim Eun pergi ke toilet, ia dihampiri oleh Ma Ji-yong. Di sini Ma Ji-yong berterima kasih karena Hoyong telah membuat anaknya bisa tersenyum lagi setelah kematian kakaknya. Dan di sini Ma Ji-yong mengancam jika Hoyong membuat Kim Eun menangis, maka ia akan membunuhnya. Malam harinya Hoyong makan bersama dengan Song Pan-ho. Di sini sang ayah menyarankan agar Hoyong segera pergi ke Amerika untuk sementara waktu untuk keamanan. Tentu saja Hoyong yang tahu bahwa selama ini Song Pan-ho ditekan oleh pimpinan Kim langsung tidak menyetujui ini. Hoyong marah besar pada sang ayah. Lalu setelahnya Song Pan-ho menanyakan apakah kematian Kim Sang-hyuk adalah kebetulan. Ya, karena mengingat bahwa keluarga Kim Gang-hon bertanggung jawab atas kematian Jo Eun-hee. Dan Hoyong yang sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya langsung meluapkan semua emosinya pada sang ayah. Lalu setelahnya, esok harinya Song Pan-ho melihat kamar Hoyong yang sudah kosong. Ia sangat khawatir karena semalam mereka berdua bertengkar hebat. Lalu Song Pan-ho menelepon Hoyong, namun nomor Hoyong tidak bisa dihubungi. Dan ketika Song Pan-ho menaiki taksi, ia kaget karena sopir taksi itu adalah Jo Myon. Pimpinan geng bodoh ini selamat dari penyerangan orang-orang Won Group tempo hari lalu. Dan di sini Jo Myon mengatakan bahwa ia akan membantunya untuk menutupi kasus tabrak lari Sang Hyun. Tentu saja Song Pan-ho bingung dari mana Jo Myon bisa tahu, dan Jo Myon mengatakan bahwa ia tahu informasi ini dari Dewan Jung. Lalu Jo Myon mengatakan bahwa ia akan membantu Song Pan-ho dengan syarat, yaitu Song Pan-ho harus memberikan putusan bersalah pada Kim Sang-hyuk. Pada malam harinya Park Chang-hyuk memanggil Song Pan-ho. Dan Chang-hyuk mengatakan bahwa ia tahu di mana Hoyong berada. Ya, karena Song Pan-ho gelisah atas Hoyong yang tidak bisa dihubungi. Lalu ketika Song Pan-ho tiba di sini, Chang-hyuk langsung membawanya kepada pimpinan Kim Gang-hon.
dan Song Pan-ho melihat dengan matanya sendiri bahwa Hoyong sedang bersama dengan Kim Eun, putri dari pimpinan Kim Gang-hon. Lantas karena anaknya takut dibunuh oleh pimpinan Kim, ia pun langsung berlutut dan mengatakan bahwa ia akan melarang Hoyong agar tidak bertemu kembali dengan Kim Eun. Ketika mereka berdua pulang, di sini Song Pan-ho mencecar habis-habisan Hoyong atas kedekatannya dengan putri pimpinan Kim Gang-hon. Lalu setelahnya Song Pan-ho menanyakan lagi pada Hoyong apakah kematian Kim Sang-hyun dan kedekatan Hoyong dengan Kim Eun adalah disengaja. Hoyong tidak bisa menjawab pertanyaan ayahnya itu. Ia menangis dan menghampiri sang ayah, lalu memeluknya dengan erat menenangkan sang ayah. Hari persidangan Kim Sang-hyuk pun tiba. Di sini jaksa Kang So-young memperlihatkan semua bukti-bukti yang ada untuk menghukum Kim Sang-hyuk. Bahkan pada sidang ini, semua orang dikejutkan dengan jaksa Kang So-young yang mendatangkan ketua tim investigasi kasus Sang-hyuk, yaitu detektif Jang Chae-rim. Song Pan-ho pun ikut terkejut. Lalu detektif Jang di sini menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu ia hampir terbunuh saat mengatasi kasus Kim Sang-hyuk ini. Dan detektif Jang mengatakan bahwa sekarang ia telah mengamankan saksi kunci, yaitu Lee Chong-gang, anak dari Lee Sang-taek. Malam harinya jaksa Kang dan detektif Jang Chae-rim tidur di kantor kejaksaan. Detektif Jang mengatakan bahwa ia sangat ingin menghukum Kim Sang-hyuk. Ya, karena ia ingin memperbaiki kesalahannya di masa lalu ketika gagal menghukum Kim Sang-hyuk. Setelah pertemuan dengan Hoyong beberapa hari yang lalu, Kim Eun hingga saat ini tidak bisa menghubungi Hoyong dan Kim Eun mencarinya ke perpustakaan. Untung saja di perpustakaan ini ternyata ada Hoyong dan Kim Eun langsung mengutarakan kekhawatirannya karena Hoyong tidak memberikan kabar sedikit pun atau merespon panggilan darinya. Hingga pada akhirnya Hoyong langsung menjawab Kim Eun dengan mengatakan bahwa ia terpaksa harus melakukan ini, ya karena dirinya takut ayahnya terus tertekan oleh ayah Kim Eun. Dan Hoyong mengatakan bahwa ia takut pada pimpinan Kim Gang-hon, yaitu ayah Kim Eun, ya karena Hoyong tahu bahwa ayah Kim Eun adalah orang yang jahat. Tentu saja Kim Eun yang mendengarnya pun sakit hati. Eun sangat sakit dengan perkataan Hoyong tadi. Ia tidak menyangka pria yang ia cintai bisa berkata sekejam itu padanya. Lalu setelahnya Kim Eun pingsan. Kim Eun dirawat di rumah. Kim dan Ma Ji-yong sangat khawatir dengan anaknya saat ini. Lalu Ma Ji-yong memberikan ponsel Eun pada Kim Gang-hon. Ma Ji-yong memberitahu bahwa Kim Eun mencoba menghubungi Hoyong, namun Hoyong tidak meresponnya sama sekali. Ya, padahal beberapa hari yang lalu Ma Ji-yong telah memperingati Hoyong agar tidak menyakiti Kim Eun. Park Chang-hyuk bergerak cepat. Ia langsung mendatangi Hoyong ketika akan pulang dari perpustakaan. Dan ketika ia sampai, ternyata ia sudah ditunggu oleh Kim Gang-hon. Di sini Kim Gang-hon mengancam agar Hoyong menemani Kim Eun yang sedang drop akibat perbuatannya. Namun jika Hoyong menolak, maka Hoyong akan mendapat akibatnya. Dan Hoyong yang mendengar ancaman itu langsung napasnya terasa sesak karena merasa panik. Lalu ia mengambil inhalernya dan menghisapnya. Tentu saja pimpinan Kim Gang-hon yang melihat Hoyong sesak napas langsung teringat ketika kematian Kim Sang-hyun anaknya. Ia mengingat rekaman itu. Dan sekarang ia menyimpulkan bahwa pelaku sebenarnya adalah Hoyong, bukanlah Song Pan-ho. Singkat cerita, pimpinan Kim menemui Hakim Song Pan-ho. Di sini Hakim Song mengatakan bahwa dirinya sekarang tahu bahwa pelaku yang menabrak anaknya adalah putra dari Hakim Song Pan-ho. Ya, karena pada hari di mana anaknya meninggal karena ditabrak, pimpinan Kim mendengar sebuah rekaman dari panggilan. Dan pimpinan Kim mendengar bahwa orang itu mengidap gangguan napas karena menggunakan inhaler. Hakim Song yang sudah tidak bisa berbohong akhirnya meminta ampun pada pimpinan Kim agar tidak menyakiti Hoyong. Bahkan Hakim Song berjanji pasti akan membuat Kim Sang-hyuk bebas dari penjara. 재판은 무죄가 될 수 있어. Esok harinya Dewan Jang membawa Lee Chong-gang ke hadapan pimpinan Kim Gang-hon. Dewan Jang melakukan ini karena ia sekarang diancam akan dibunuh. Setelah itu, pimpinan Kim Gang-hon mendoktrin Lee Chong-gang untuk mengubah kesaksiannya esok di persidangan dengan mengatakan dalang sesungguhnya di balik kematian keluarga Lee Chong-gang adalah ulah dari Song Pan-ho. Esok harinya sidang pun dimulai. Di sini Lee Chong-gang telah bulat membuat keputusan, yaitu ia mengubah kesaksiannya di persidangan ini. Tentu saja semua orang termasuk jaksa Kang terkejut mendengarnya, yang mana pada akhirnya persidangan pun berakhir.
Namun, sidang untuk memutuskan Kim Sang-hyuk ditunda beberapa hari lagi. Tentu saja karena itu pimpinan Kim marah. Malam ini setelah persidangan tadi, ia mengirimkan tangan kanannya untuk menghajar Hakim Song Pan-ho. Ya, karena Hakim Song seakan-akan menunda-nunda persidangan ini. Namun ketika itu ia mendapatkan panggilan dari detektif Jang Chae-rim. Di sini sang detektif meminta untuk bertemu karena ini menyangkut tentang anak Hakim Song Pan-ho. Singkat cerita, Hakim Song bertemu dengan detektif Jang Chae-rim. Di sini detektif Jang langsung kepada intinya, yaitu bahwa sebenarnya ia telah mengetahui pelaku tabrak lari itu, yaitu pelakunya adalah anak Hakim Song Pan-ho, yaitu Hoyong. Dan detektif Jang berjanji akan mengubur fakta ini asalkan Hakim Song memutuskan agar Kim Sang-hyuk dipenjara. Hakim Song tidak menanggapi, ia meninggalkan detektif Jang untuk sesaat. Ternyata Hakim Song meminta bantuan pada Park Chang-hyuk untuk menghabisi detektif Jang Chae-rim. Ya, karena sekarang dirinya sedang diancam oleh detektif Jang agar membuat Kim Sang-hyuk dipenjara. 모든 게 망가졌어. 다시는 만나는 일이 없었으면 좋겠고. Bertepatan dengan itu, Jo Myon ditangkap oleh anak buah pimpinan Kim. Semua anggota geng bodoh telah habis dibantai. Sekarang tinggal giliran Jo Myon yang akan dibunuh oleh anak buah pimpinan Kim. Hari persidangan tiba. Di sini sidang sangat mencekam sekali. Ditambah pimpinan Kim juga hadir ke persidangan ini. Dan pada akhirnya Hakim Song membuat keputusan bahwa Kim Sang-hyuk tidak bersalah. Tentu saja Hoyong yang juga ada di persidangan ini merasa sakit hati karena sang ayah membuat keputusan yang salah dengan membebaskan Kim Sang-hyuk yang menyebabkan ibunya meninggal. Jaksa Kang juga sangat terkejut mendengar keputusan ini. Lalu tak berselang lama Jaksa Kang mendapatkan kabar bahwa detektif Jang Chae-rim telah meninggal dibunuh. Ia pun sangat merasa bersedih. Ketika mereka keluar dari ruangan sidang, Jaksa Kang menghampiri Hakim Song Pan-ho dan mengatakan bahwa detektif Jang meninggal dibunuh oleh pimpinan Kim. Namun di sini Hakim Song menjawab seakan-akan bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa. Hoyong sangat terpukul apalagi ketika ia melihat betapa bahagianya Kim Sang-hyuk dibebaskan. Dan tiba-tiba ia dihampiri seseorang yang memberikan sebuah senjata dan mempersilahkannya untuk membalas dendam. 네 저절로 끝맺을 일이다. 아빠랑 엄마랑 큰오빠랑 같이 저녁 먹어요. Malam harinya ketika makan malam sedang berlangsung, di sini keadaan sudah mulai mencekam. Apalagi ketika Hoyong tiba-tiba mengatakan bahwa ibunya meninggal disebabkan karena pelecehan Kim Sang-hyuk. Di tempat yang berbeda, Hakim Song diberitahu oleh Jaksa Kang bahwa sekarang Hoyong sedang makan malam di rumah pimpinan Kim. Dan Jaksa Kang mengatakan ia akan mengatakan semuanya pada Ma Ji-yong bahwa Hoyong adalah pelaku atas kematian Kim Sang-hyun. Tentu saja Hakim Song Pan-ho sangat merasa takut ya karena sekarang nyawa anaknya bisa terancam apalagi ketika nanti Ma Ji-yong mengetahui pelaku sebenarnya pembunuh Kim Sang-hyun. Setelah itu Jaksa Kang menghubungi Ma Ji-yong dan Ma Ji-yong pun pergi dari makan malam ini untuk mengangkat telepon dari Jaksa Kang. Lalu raut wajah Ma Ji-yong menjadi sedih dan marah setelah mendengar Jaksa Kang yang mengatakan bahwa Hoyong adalah orang yang menabrak Kim Sang-hyun. 당신의 친아들 김상현을 죽인 거야. 지금 당신 딸과 함께 있을까? Situasi di tempat makan sudah mulai kacau. Hoyong sudah menodongkan senjatanya pada Kim Sang-hyuk. Namun Kim Eun menghalanginya agar Hoyong tidak menembak. Tapi ini semua percuma saja. Dan Hakim Song Pan-ho yang baru saja tiba mendengar suara tembakan itu. Dan di dalam rumah sekarang Sang-hyuk sudah terkapar. Namun tanpa Hoyong sadari Ma Ji-yong juga sudah menembaknya. Ma Ji-yong melakukan ini untuk membalaskan dendam atas kematian Sang-hyun anaknya. Hoyong pun berbalik dan ia mengarahkan senjatanya pada pimpinan Kim Gang-hon. Lalu setelahnya Ma Ji-yong menembak Hoyong berkali-kali sehingga membuatnya tidak berdaya. Kim Eun yang melihat kekasihnya sekarat langsung menghampirinya. Namun pimpinan Kim langsung membawanya pergi. Dan Park Chang-hyuk membawa senjata yang tadi Ma Ji-yong gunakan untuk menembak Hoyong. Dan tak berselang lama Hakim Song pun tiba.
dan ia sangat bersedih ketika melihat anaknya yang sudah tidak bernyawa. Setelah kejadian itu, Park Chang-hyuk diinterogasi dan akan ditetapkan menjadi tersangka atas penembakan di rumah pimpinan Kim Gang-hon. Namun di sini Park Chang-hyuk tidak merasa takut sedikit pun. Setelah kremasi Hoyong selesai, Kim Eun menghampiri Song Pan-ho untuk menemaninya menebar abu Hoyong. Mereka berdua sangat terpukul atas kematian Hoyong. Dan pada malam harinya, Kim Eun memutuskan untuk meminum banyak obat untuk mengakhiri nyawanya. Namun untung saja nyawanya masih bisa terselamatkan. Tetapi Kim Eun mengalami banyak kerusakan pada saraf kranialnya yang menyebabkan tidak menjamin pada fungsi fisiknya seperti semula. Hari demi hari berlalu, Hakim Song mengakui semua kesalahannya di ruang interogasi. Ia mengaku telah membuat beberapa dosa yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, termasuk detektif Jang Chae-rim. Beberapa minggu berlalu, Hakim Song menghampiri pimpinan Kim yang sedang merenungi kesalahannya. Di sini pimpinan Kim mengaku bahwa ia sangat menyesal atas keputusannya selama ini. Lalu pimpinan Kim Gang-hon menanyakan apakah Hakim Song Pan-ho ada niat untuk membalas dendam pada keluarganya. Namun setelah berhasil damai dengan keadaan ini, Hakim Song tidak mau membalas dendam. Malahan di sini Hakim Song mengajak agar pimpinan Kim bertobat saja untuk melupakan semua masa lalu bersama. Dan Hakim Song seakan mengatakan agar mereka berdua harus tetap hidup, namun dengan versi yang lebih baik lagi. 반성해야 돼. 우리가 Jadi itu dia gengs untuk alur cerita film Your Honor. Semoga kalian semua bisa suka. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama karakter atau pengeditan yang kurang pas. Bantu channel ini sampai ke 1 juta subscriber dan 1 juta subscriber ya. Oke, terima kasih. Jika ada series yang ingin kalian rekomendasikan atau film yang ingin kalian bahas di channel ini, silahkan komentar aja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Bye bye.